Halo, selamat datang di modul 6 pengantar akuntansi. Hari ini, kita akan belajar sesuatu yang seru dan penting di dunia bisnis, yaitu akuntansi untuk persekutuan. Pernah dengar kata persekutuan? Bayangkan begini, kalau kamu mau buka usaha jualan kue, tapi modalnya pas-pasan, atau kamu jago bikin kue tapi kurang jago marketing, nah, kamu bisa ajak teman yang punya modal lebih atau yang jago marketing untuk gabung. Itulah inti dari persekutuan. Persekutuan itu seperti tim bisnis yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang setuju untuk menjalankan usaha bareng-bareng. Tujuannya ya, biar kekuatan kita bersatu, modal, keahlian, atau pengalaman bisa digabungkan jadi satu. Lalu apa bedanya dengan perusahaan yang biasanya cuma punya satu pemilik, yang kita sebut perusahaan perseorangan? Bedanya utama di jumlah pemiliknya. Kalau perseorangan cuma satu bos, persekutuan punya banyak bos. Ini nanti akan mempengaruhi cara mencatat modalnya, cara bagi untung ruginya, sampai cara membubarkan usahanya. Persekutuan punya beberapa ciri khas yang membuatnya unik. 1. Jangka waktu terbatas. Ibarat janji nikah, perjanjian persekutuan itu bisa bubar kalau salah satu sekutu keluar atau meninggal dunia. Jadi, usahanya bisa berhenti atau berubah bentuk. 2. Tanggung jawab tidak terbatas. Ini yang paling penting. Kalau perusahaan bangkrut dan punya utang banyak, tidak hanya harta perusahaan yang dipakai, tapi harta pribadi para sekutu juga bisa ikut dipakai untuk melunasi utang. Serem ya? Makanya, hati-hati pilih partner. 3. Kepemilikan harta bersama. Semua aset yang disetorkan ke perusahaan, baik itu uang tunai, tanah, atau barang, nanti akan jadi milik bersama para sekutu. 4. Partisipasi pembagian laba atau rugi. Untung rugi dari usaha ini akan dibagi-bagi di antara para sekutu, sesuai dengan kesepakatan mereka di awal. 5. Perjanjian persekutuan. Nah, biar adil dan jelas, semua hal penting di atas harus ditulis di sebuah dokumen yang namanya Perjanjian Persekutuan. Ini semacam kontrak bisnis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing sekutu. Sekarang, kita masuk ke akuntansinya. Bagaimana cara mencatat kalau ada persekutuan baru terbentuk? Ada 2 skenario. Skenario 1, persekutuan benar-benar baru dibentuk. Mudah saja, saat sekutu menyetorkan aset, entah itu uang tunai atau aset lain seperti peralatan, kita akan mencatatnya. Misalnya kalau ada uang masuk, kas kita akan bertambah di sisi debit, dan modal sekutu akan bertambah di sisi kredit. Ini seperti kita mencatat uang masuk ke dalam kasir perusahaan dan menunjukkan berapa banyak modal yang disetor oleh masing-masing pemilik. Mari kita lihat contohnya. Tanggal 21 Oktober, Ali, Budi, dan Cici sepakat buat persekutuan bernama Abuci. Ali menyetor tanah dan bangunan senilai Rp12.500.000, Budi menyetor barang dagangan Rp9 juta, dan Cici menyetor uang tunai Rp8.500.000. Di jurnal, kita akan mencatat penambahan tanah dan bangunan, persediaan barang dagangan, dan kas di sisi debit. Lalu di sisi kredit, kita mencatat penambahan modal Ali, modal Budi, dan modal Cici sesuai dengan jumlah setoran mereka. Setelah itu di neraca perusahaan Abuci, kita bisa lihat bahwa total asetnya, kas persediaan tanah dan bangunan, seimbang dengan total modal para sekutu, yaitu Rp30 juta. Ini menunjukkan bahwa pencatatan kita sudah benar dan seimbang. Skenario 2, perusahaan perseorangan berubah menjadi persekutuan. Nah, ini agak beda. Bayangkan Pak Ahmad sudah punya perusahaan Melati, lalu Pak Hasan mau gabung jadi sekutu. Sebelum Pak Hasan masuk, aset-aset yang dimiliki perusahaan Melati harus dinilai ulang. Mengapa? Karena nilai aset yang tercatat di buku, kita sebut nilai buku, mungkin saja sudah tidak sama dengan harga pasaran saat ini. Misalnya, tanah yang dibeli 5 tahun lalu harganya pasti beda dengan harga sekarang. Tujuan penilaian ulang ini agar semua sekutu adil. Tidak ada yang merasa rugi atau untung duluan karena perbedaan nilai aset. Kalau ada selisih, untung atau ruginya akan dibagi kepada sekutu lama. Setelah aset disesuaikan, barulah modal sekutu baru dicatat. Dalam kasus Pak Ahmad dan Pak Hasan ini, ada beberapa penyesuaian yang disepakati. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, cadangan kerugian piutang dinaikkan dari 200 menjadi 500. Ini berarti
piutang yang kemungkinan tidak tertagih jadi lebih besar. Dampaknya, modal Pak Ahmad akan berkurang sebesar selisih kenaikannya, yaitu Rp300. Kedua, persediaan barang dagangan dinilai kembali menjadi Rp30.000 dari sebelumnya Rp28.500. Ini berarti nilai persediaan kita naik, kenaikannya Rp1.500.000. Dampaknya, modal Pak Ahmad akan bertambah sebesar kenaikan ini. Jadi, aset perusahaan bertambah dan ini menguntungkan pemilik lama. Ketiga, perabot toko dinilai menjadi Rp17.500, padahal sebelumnya nilai bersih perabot toko adalah Rp20.500 setelah dikurangi penyusutan. Ini berarti ada penurunan nilai sebesar Rp3.000. Dampaknya, modal Pak Ahmad akan berkurang sebesar penurunan ini, karena asetnya jadi lebih rendah nilainya. Setelah semua penyesuaian ini, kita hitung ulang, berapa sih modal akhir Pak Ahmad yang sebenarnya? Modal awalnya Rp71.000, dikurangi Rp300 dari piutang, ditambah Rp1.500 dari persediaan, dan dikurangi Rp3.000 dari perabot. Hasilnya, modal Pak Ahmad yang disetor menjadi Rp69.200. Ini adalah modal bersih Pak Ahmad setelah aset-asetnya dinilai ulang. Terakhir, Pak Hasan menyetorkan modal berupa barang dagangan seharga Rp25.000 dan uang tunai Rp50.000. Ini adalah setoran modal baru dari Pak Hasan. Dampaknya, kas perusahaan akan bertambah Rp50.000, persediaan barang dagangan akan bertambah Rp25.000, dan modal Hasan akan tercatat sebesar total setoran, yaitu Rp75.000. Jadi, perusahaan mendapatkan tambahan aset, dan modal perusahaan pun bertambah dengan masuknya sekutu baru ini. Oke, sekarang kita bahas kalau persekutuan sudah berjalan dan menghasilkan untung atau rugi. Bagaimana cara membaginya? Ada beberapa cara pembagian laba atau rugi yang umum. Dan ini semua harus disepakati di awal dalam perjanjian persekutuan. 1. Sama rata. Paling gampang. Untung dibagi rata antar sekutu. 2. Berdasarkan rasio tertentu. Misalnya, 60/40 atau 2/1. Ini bisa disesuaikan dengan besar modal atau kontribusi masing-masing. 3. Mempertimbangkan jasa sekutu, yaitu gaji khusus. Ada sekutu yang lebih aktif atau punya peran penting, mereka bisa dapat semacam gaji atau tunjangan khusus dulu, baru sisa labanya dibagi. 4. Mempertimbangkan investasi sekutu, yaitu bunga modal. Sekutu yang modalnya paling besar bisa dapat bunga dari modal yang disetor, baru sisanya dibagi. 5. Kombinasi, gabungan dari semua hal di atas. Misalnya, gaji dulu, lalu bunga modal, baru sisanya dibagi dengan rasio tertentu. Ingat ya, kalau tidak ada perjanjian tertulis tentang pembagian laba atau rugi, otomatis akan dibagi rata. Dan kalau cuma laba yang diatur, rugi juga akan dibagi dengan rasio yang sama. Kita ambil contoh persekutuan Aman. Disepakati bahwa Amir dapat tunjangan gaji Rp350.000 per bulan dan Anto Rp200.000 per bulan. Jika ada sisa laba setelah gaji, akan dibagi rata. Misal laba bersih tahun ini Rp12 juta. Pertama hitung total tunjangan gaji setahun. Amir Rp350.000 dikali 12 bulan, dan Anto Rp200.000 dikali 12 bulan. Totalnya Rp4.200.000 untuk Amir dan Rp2.400.000 untuk Anto. Jadi total gaji Rp6.600.000. Sisa laba Rp12 juta dikurangi Rp6.600.000 sama dengan Rp5.400.000. Sisa laba ini dibagi rata ke Amir dan Anto, jadi masing-masing dapat Rp2.700.000. Total bagian laba Amir Rp6.900.000 dari gaji tambah dari sisa laba. Total bagian laba Anto Rp5.100.000 dari gaji tambah dari sisa laba. Sekarang kita tambahkan lagi. Selain tunjangan gaji, Amir dan Anto juga dapat bunga modal sebesar 20% dari modal awal mereka. Sisa labanya tetap dibagi rata. Modal awal Amir Rp10 juta dan Anto Rp15 juta. Pertama, hitung gaji tahunan. Amir Rp4.200.000 dan Anto Rp2.400.000, sama seperti sebelumnya. Kedua, hitung bunga modal. Amir 20% kali Rp10 juta sama dengan Rp2 juta. Anto 20% kali Rp15 juta sama dengan Rp3 juta.
Total bunga modal sama dengan 5 juta rupiah. Total yang sudah dialokasikan dari gaji dan bunga 6.600.000 rupiah ditambah 5 juta rupiah sama dengan 11.600.000 rupiah. Sisa labanya 12 juta rupiah dikurangi 11.600.000 rupiah sama dengan 400.000 rupiah. Sisa ini dibagi rata, masing-masing 200.000 rupiah. Total bagian laba Amir 4.200.000 rupiah dari gaji ditambah 2 juta rupiah dari bunga ditambah 200.000 rupiah dari sisa laba. Jadi totalnya 6.400.000 rupiah. Total bagian laba Anto 2.400.000 rupiah dari gaji ditambah 3 juta rupiah dari bunga ditambah 200.000 rupiah dari sisa laba sama dengan 5.600.000 rupiah. Jadi, cara pembagian laba bisa sangat fleksibel tergantung kesepakatan. Secara umum, laporan keuangan persekutuan itu mirip dengan perusahaan perseorangan. Tapi ada satu laporan kunci yang sangat penting dan berbeda, yaitu laporan perubahan ekuitas atau modal. Laporan ini akan memperinci secara jelas bagaimana modal setiap sekutu berubah dari awal periode karena ada investasi tambahan, bagian laba atau rugi, atau pengambilan pribadi atau prive. Dengan laporan ini, kita bisa tahu posisi modal masing-masing sekutu secara transparan. Nah, sampai di bagian terakhir, yaitu pembubaran persekutuan. Jangan langsung berpikir perusahaannya tutup ya. Pembubaran atau dissolution di sini artinya ada perubahan komposisi sekutu. Misalnya, ada sekutu yang keluar atau ada sekutu baru yang masuk. Kalau ini terjadi, perjanjian persekutuan yang lama akan batal dan diganti dengan yang baru. Ada dua cara utama anggota baru bisa masuk. Cara pertama, membeli hak dari sekutu lama. Ini seperti transaksi pribadi. Anggota baru membayar langsung ke sekutu lama untuk membeli sebagian hak kepemilikannya. Uang dari anggota baru ini tidak masuk ke rekening perusahaan, tapi langsung ke kantong sekutu lama. Jadi total modal perusahaan tidak berubah, hanya saja kepemilikannya berpindah tangan. Contohnya kasus Ayu dan Bagus yang modalnya masing-masing 5 juta rupiah, lalu Cantik mau gabing. Cantik beli sebagian hak dari Ayu dan Bagus. Setelah Cantik masuk, modal Ayu dan Bagus berkurang, dan modal Cantik muncul di buku perusahaan. Tapi total modal persekutuan tetap 10 juta rupiah. Ini karena uangnya tidak masuk ke perusahaan. Cara kedua, menyetorkan aktiva ke persekutuan. Nah, kalau cara ini, anggota baru menyetor aset, bisa uang tunai atau barang lain, langsung ke perusahaan. Jadi, aset perusahaan bertambah, dan otomatis total modal perusahaan juga ikut bertambah. Contohnya, Ayu dan Bagus yang punya modal masing-masing 5 juta rupiah. Lalu Cantik mau gabung dan menyetor uang tunai 2.500.000 rupiah ke persekutuan. Artinya, kas perusahaan bertambah dan modal Cantik muncul, jadi total modal persekutuan juga ikut bertambah. Ini sangat berbeda dengan cara pertama tadi. Sama seperti kasus perusahaan perseorangan yang berubah jadi persekutuan, saat ada anggota baru masuk ke persekutuan yang sudah berjalan, seringkali ada penilaian kembali aset. Alasannya sama, biar nilai aset yang tercatat di buku sesuai dengan harga pasar yang wajar. Ini penting untuk menghindari ketidakadilan bagi anggota baru. Jangan sampai dia rugi atau sekutu lama untung karena nilai aset yang tidak akurat. Jika ada selisih, untung atau ruginya akan dibagi kepada anggota sekutu lama sebelum anggota baru masuk. Setelah semua aset dinilai ulang dan disesuaikan, barulah kita mencatat masuknya anggota baru. Oke teman-teman, yuk kita bahas studi kasus yang seru ini. Kita punya persekutuan Ayuba. Ceritanya mereka mau ada anggota baru namanya Cantik. Nah, sebelum Cantik masuk, mereka mau beres-beres dulu aset-asetnya. Kayak di rumah mau ada tamu kan kita pasti beberes dulu biar rapi, ya kan? Ini dia neraca Ayuba sebelum beberes atau penilaian kembali. Kita bisa lihat di sini ada kas, persediaan, tanah, gedung, totalnya 11.800.000. Di sisi pasifa ada mutang, modal Ayub sama modal Bagus. Totalnya juga 11.800.000. Seimbang ya kayak timbangan. Nah, sekarang bagian beberesnya nih. Ada beberapa aset yang dinilai ulang. Persediaan, dulu nilainya di buku 3.500.000, tapi pas dinilai lagi, kok cuma 3.400.000? Berarti ada selisih 100.000. Kayak kamu punya stok kue, awalnya kamu pikir masih banyak, tapi pas dicek lagi,
ternyata ada yang udah expired atau rusak, jadi nilainya turun deh. Tanah nih yang asik. Di buku nilainya 1.500.000, tapi pas dinilai ulang, wow, jadi 2.500.000. Ada kenaikan 1 juta. Ini kayak kamu beli tanah di kampung, beberapa tahun kemudian ada pembangunan gede di sana. Harganya langsung melonjak tajam. Enak banget kan? Gedung net. Gedung di buku 5.600.000. Pas dinilai ulang jadi 6 juta. Ada kenaikan 400.000. Mirip kayak renovasi rumah. Awalnya biasa aja, tapi setelah direnovasi dan dipercantik, nilainya jadi lebih tinggi. Totalnya kalau dihitung-hitung, nilai aset Ayuba sekarang jadi 11.900.000. Padahal di buku awalnya cuma 10.600.000. Jadi ada selisih plus 1.300.000. Ini keuntungan dari penilaian kembali yang akan dibagikan ke anggota lama sebelum si cantik ini masuk. Jadi mereka makin cuan deh sebelum ada anggota baru. Oke, jadi sebelumnya kita udah lihat nih kalau setelah aset-aset dinilai ulang, Persekutuan Ayub itu dapat semacam keuntungan sebesar 1.300.000. Ini bukan keuntungan dari jualan barang ya, tapi dari nilai aset yang naik. Nah, keuntungan ini harus dibagiin ke para sekutu lama, yaitu Ayub dan Bagus, sebelum cantik si anggota baru itu masuk. Bayangin aja kayak gini, kalian bertiga patungan beli tanah. Pas dijual, ternyata harganya naik drastis. Nah, uang keuntungan dari kenaikan harga tanah ini kan otomatis dibagiin ke kalian yang patungan dari awal kan? Begitu juga dengan Ayub dan Bagus ini. Nah, pembagiannya gimana? Di sini dibilang, kalau perbandingan laba atau rugi mereka itu 50% banding 50%. Gampangannya 50-50 dibagi 2 rata. Jadi, dari 1.300.000 itu, masing-masing Ayub dan Bagus bakal dapat 650.000. Adil kan? Terus, gimana cara nyatetnya di pembukuan? Ini dia jurnalnya. Tanah di sisi debit 1 juta. Ini karena nilai tanahnya naik 1 juta. Tanah kan aset. Kalau aset bertambah, dicatatnya di debit. Bangunan di sisi debit 400.000. Sama kayak tanah, nilai bangunan naik, jadi dicatat di debit. Persediaan di sisi kredit 100.000. Nah, kalau persediaan tadi kan nilainya turun 100.000. Persediaan itu aset. Kalau aset berkurang, dicatatnya di kredit. Modal Ayub di sisi kredit 650.000. Modal itu akun ekuitas. Kalau modal bertambah alias dapat bagian keuntungan, dicatatnya di kredit. Modal Bagus di sisi kredit 650.000, sama dengan Ayub, modal Bagus juga bertambah. Nah, kalau kita totalin, yang di debit ada 1 juta ditambah 400.000 sama dengan 1.400.000. Yang di kredit ada 100.000 ditambah 650.000 ditambah 650.000 sama dengan 1.400.000. Seimbang kan? Ini tandanya pencatatan kita udah benar, kayak timbangan yang lurus. Oke, teman-teman. Ini dia nih bagian serunya. Setelah aset-aset Ayuba dibeberesin alias dinilai kembali, dan keuntungan dari penilaian itu udah dibagiin ke Ayub dan Bagus, sekarang kita lihat penampakan neraca mereka yang paling baru. Ini neraca per 1 Mei 2XX, tapi yang sudah diupdate setelah penilaian ulang. Yuk kita cek satu persatu perubahannya. Kas tetap ya, Rp1.200.000. Kas kan uang tunai, jadi nggak berubah karena penilaian aset. Ibaratnya uang di dompet kamu, nggak akan berubah cuma karena kamu ngecek harga rumah. Persediaan, nah ini berubah nih. Dulu 3,5 juta, sekarang jadi Rp3.400.000. Ingat kan, tadi nilai persediaannya turun 100.000. Ini dia hasilnya. Tanah, ini yang paling bikin happy. Dulu 1,5 juta, sekarang jadi Rp2.500.000. Naik 1 juta. Ini udah kita catat tadi, dan sekarang muncul di neraca baru. Gedung net, ini juga naik. Dari Rp5.600.000 jadi Rp6 juta. Kenaikan Rp400.000 ini juga sudah tercatat dan sekarang terupdate di sini. Jadi sekarang kalau kita totalin semua asetnya Ayuba, yang namanya total aktiva, angkanya jadi Rp13.100.000. Sebelumnya kan cuma Rp11.800.000. Ada kenaikan lumayan ya. Sekarang kita intip sisi pasifanya, alias kewajiban dan modal mereka. Utang, tetap ya, Rp1.800.000. Utang itu kan pinjaman, nggak terpengaruh sama penilaian aset. Ibaratnya uang di dompet kamu, nggak akan berubah cuma karena kamu ngecek harga rumah. Modal Ayub, nah ini dia.
Dulu modal Ayub itu 5 juta rupiah, sekarang jadi 5.650.000 rupiah. Kenapa naik? Ya karena dia dapat bagian keuntungan dari penilaian aset tadi sebesar 650.000 rupiah. Modal bagus, sama kayak Ayub. Modal bagus juga naik dari 5 juta rupiah jadi 5.650.000 rupiah. Ini juga karena dia dapat 650.000 dari penilaian aset. Nah, coba kita jumlahin total pasifa mereka. 1.800.000 rupiah utang tambah 5.650.000 rupiah modal Ayub tambah 5.650.000 rupiah sama dengan 13.100.000 rupiah. Lihat deh, total aktifanya 13.100.000 rupiah dan total pasifanya 13.100.000 rupiah. Angkanya sama persis. Ini nunjukin kalau semua pencatatan kita udah benar dan neracanya seimbang. Jadi sekarang persekutuan Ayuba siap menyambut Cantik dengan laporan keuangan yang udah bersih dan terupdate. Oke teman-teman, ini dia nih momen yang kita tunggu-tunggu. Setelah semua aset Ayuba dibenerin dan neracanya udah rapi jali, sekarang saatnya si Cantik, anggota baru, masuk. Cantik ini nggak cuma numpang nama ya, dia diwajibkan menyetor modal sebesar 2.500.000. Modal ini bukan cuma uang tunai, tapi juga dalam bentuk barang dagangan. Bayangin aja, kalau kalian mau patungan bikin usaha, kan semua harus nyetor modal. Ada yang nyetor uang, ada yang nyetor barang, atau dua-duanya. Cantik ini nyetornya dua-duanya. Uang tunai atau kas 1.500.000, barang dagangan atau persediaan 1 juta rupiah. Totalnya pas ya, 2.500.000 rupiah. Nah, gimana cara nyatetnya di pembukuan? Ini dia jurnalnya. Kas di sisi debit 1.500.000. Kenapa di debit? Karena perusahaan Ayuba dapat uang tunai, kasnya bertambah. Kas itu aset. Kalau aset bertambah, dicatatnya di debit. Persediaan di sisi debit 1 juta rupiah. Sama kayak kas, perusahaan dapat barang dagangan, persediaannya bertambah. Persediaan itu aset. Kalau aset bertambah, dicatatnya di debit. Modal Cantik di sisi kredit 2.500.000 rupiah. Nah, ini kan setoran modal dari Cantik. Modal itu bagian dari ekuitas. Kalau modal bertambah, dicatatnya di kredit. Kalau kita totalin yang di debit, 1.500.000 ditambah 1 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. Yang dikredit juga 2.500.000 rupiah. Udah seimbang, berarti pencatatannya udah bener, kayak timbangan yang lurus lagi. Sekarang yuk kita lihat neraca persekutuan baru per 1 Mei 2000XX ini. Ini neraca yang udah ada cantiknya. Kas, dari yang sebelumnya 1.200.000 rupiah, sekarang jadi 2.700.000 rupiah. Ini karena ketambahan setoran kas dari Cantik 1.500.000 rupiah. Persediaan dari 3.400.000 rupiah sekarang jadi 4.400.000 rupiah. Ini karena ketambahan setoran persediaan dari Cantik 1 juta rupiah. Tanah tetap ya 2.500.000 rupiah karena nggak ada perubahan. Gedung net juga tetap 6 juta rupiah. Jadi total aset persekutuan baru ini sekarang 15.600.000 rupiah. Wah, naik banyak ya. Di sisi pasifanya, utang tetap 1.800.000 rupiah, modal Ayub tetap 5.650.000 rupiah, modal bagus tetap 5.650.000 rupiah, modal Cantik, nah ini dia yang baru, 2.500.000 rupiah, sesuai dengan yang dia setor. Kalau semua modal dan utang dijumlahkan, total pasifanya juga 15.600.000 rupiah, seimbang lagi. Ini nunjukin kalau persekutuan Ayuba sekarang sudah resmi jadi persekutuan baru dengan Cantik sebagai anggota, dan laporan keuangannya pun sudah rapi jali. Jadi, apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Akuntansi persekutuan itu punya aturan main sendiri, terutama dalam mencatat modal dan membagi untung rugi. Yang paling penting, perjanjian persekutuan itu sangat krusial sebagai pedoman hukum dan akuntansi untuk menghindari masalah di kemudian hari. Memahami konsep ini sangat penting agar kita bisa mengelola keuangan persekutuan dengan baik dan efektif. Semoga penjelasan ini membantu kamu mengerti akuntansi persekutuan dari nol ya.